Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi, selamat ketemu lagi di konten saat ini. Kita akan sama-sama terus belajar. Berbahagialah karena jika Anda, para sahabat sekalian, ingin tahu siapakah orang terbaik sejagat raya ini. Siapakah orang yang ditakdirkan menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang akan bahagia, maka ketahuilah dia adalah siapapun, insya Allah kita yang selalu dan selamanya ingin menambah pengetahuan. Nah, pada kajian saat ini saya ingin sedikit mengkaji tentang apakah benar bacaan Yasin kita malam Jumat dihadiahkan untuk mayit, bahwa pahalanya itu tidak akan nyampe. Apakah justru sebaliknya, bahwa pahala bacaan kita surat Yasin di malam Jumat atau bacaan tahlil ketika ada yang meninggal tidak akan nyampe? Apakah justru akan nyampe pahalanya terhadap mayit? Nah, ada sebuah ayat yang berkaitan tentang hal ini, yaitu ayat daripada dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Najm ayat 39. Nah, mari kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. An di sini bimana anahu. Artinya sungguh tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat kepada seorang manusia kecuali sesuatu yang dia sudah melakoninya. Nah, ada sebuah huruf, ada sebuah kalimah yang sangat krusial dalam ayat ini. Apa itu kalimah ma? Ma itu kalau menurut ulama ahli nausorob, ini adalah ma itu kalimah isim mausul. Kita akan sambungkan dengan disiplin ilmu lain. Bahwa dalam menurut ilmu usul fikih, bahwa kalimah isim mausul itu tufidul umum. Artinya maknanya itu umum. Contoh gini lah, kita sepakat ada sebuah bidauh ulama, undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ma di sini umum. Boleh yang diucapkan itu adalah kebaikan, boleh adalah keburukan, boleh adalah masalah ekonomi, boleh adalah masalah agama. Ya emang ma itu umum. Termasuk isim mausul man. Man di sini bisa saja orang Arab, bisa saja orang Indonesia, boleh saja laki-laki, boleh saja perempuan, boleh saja orang baik, boleh saja orang tidak baik. Emang seluruh isim mausul itu tufidul umum. Nah, kita sambungkan dengan ilmu lain. Dalam ilmu usul fikih, bahwa kalimah yang umum jangan dulu diamalkan sebelum diketemukan mukhosis. Apa itu mukhosis? Yang menentukan daripada keumuman kalimah tersebut. Nah, kalimah ma dalam ayat tadi bahwa ditahsis sebuah hadis yang sahih, yang mana salah satu rawinya adalah Imam Muslim, bidauh Kangjeng Nabi, idza mata ibnu adama, dalam riwayat lain idza matal insanu. Tapi kesananya sepakat bahwa in qata amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Nah, dalam hadis ini baginda Nabi telah mempertegas bahwa siapapun ibnu Adam, siapapun manusia ketika sudah meninggal, maka putuslah seluruh amalnya. Tapi ada yang tiga yang tidak putus. Nah, berarti kita sambungkan dengan ayat tadi. Dalam ayat tadi Allah bersabda bahwa sungguh tidak akan berfaedah dan bermanfaat sesuatu. Nah, kata sesuatu ini kecuali sesuatu amal yang sudah dia perbuat. Maka keumuman sesuatu dalam ayat tadi ditahsis bahwa tidak seluruh kelakuan,
tidak seluruh barang, tidak seluruh kejadian, tidak seluruh perbuatan tidak bermanfaat kepada seseorang ketika diperbuat, ketika dilakukan orang lain. Ternyata ada 3. Walaupun amal perbuatan dilaksanakan orang lain, ternyata mayit ketika sudah meninggal akan mendapat manfaat daripada amal perbuatan yang masih hidup. Yang 3 itu. 1 adalah sedekah jariyah. Makna daripada sedekah jariyah ini kita bisa buktikan ya. Kenapa sedekah jariyah ini tidak akan putus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Kenapa? Karena makna sedekah jariyah ini adalah bukan sedekah biasa. Sedekah yang panjang dan terus-menerus kemanfaatannya. Bukan sedekah makanan ketika dimakan sudah habis. Tapi ini lebih menuju kepada sedekah yang manfaatnya terus-menerus. Seperti sedekah kendaraan, sedekah tanah, sedekah bangunan. Kenapa? Karena tandanya ini bukan sedekah biasa, tapi sedekah yang manfaatnya panjang, karena ada seorang ulama, bahkan banyak para ulama yang mengatakan bahwa sedekah jariyah ini yang dimaksud adalah wakaf. Kenapa? Karena wakaf yang ada jaminan menurut syarat wakaf bahwa barang tersebut harus langgeng. Barang yang tidak langgeng dimanfaatkan, faedahnya tidak bisa langgeng, tidak bisa diwakafkan. Seperti makanan, nggak bisa diwakafkan. Nah, maka kita sudah ketemu nih permasalahannya. Bahwa dalam sedekah jariyah ini, mayit yang sedekahnya sudah meninggal, ternyata dia mendapatkan manfaat juga. Dengan amal yang dilakukan orang yang masih hidup, yang mempergunakan, yang menggunakan hasil sedekah almarhum almarhumah. 1 itu. Kedua adalah dalam hadis ini dikatakan tidak ada keputusnya amal mayit, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Seseorang ketika hidup mengamalkan ilmunya dengan dia memberitahu atau mengajar seseorang, dan ketika dia sudah mati, ilmu tersebut sama muridnya, sama anaknya, sama jamaahnya diamalkan, sama tetangganya diamalkan, sama bawahannya, bahkan sama atasannya. Ketika seorang bawahan memberitahu keilmuan kepada atasannya, maka sang mayit terus mendapat pahala kebaikan daripada ilmu yang sedang diamalkan orang yang masih hidup. Ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Siapakah yang berdoa? Kan bukan mayit, tapi anaknya. Tapi amal anak, yaitu adalah doa, manfaat dan faedahnya nyampe terhadap mayit. Nah, jelas kan? Jelas. Jadi maksud daripada hadis ini, naksis sebagai mukhasis dari keumuman isim mausul dalam ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya, kalau dalam ayat ini dikatakan bahwa sungguh tidak ada manfaat kepada manusia kecuali sesuatu yang telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Toh ternyata ditasis sama hadis ini bahwa yang 3 tidak termasuk sesuatu tersebut. Ini adalah yang 3, walaupun yang bersangkutan tidak mengamalkan, walaupun yang bersangkutan sudah tidak beramal, tapi bisa nyampai kepada mayit. Nah, selanjutnya bagaimana korelasi daripada hukum membaca Yasin malam Jumat? Bagaimana hubungannya dengan membaca tahlil kepada almarhum almarhumah? Nah, kita mengerti dan paham tentang bab qiyas. Apa itu qiyas? Hamlum majhulin alam ma'lumin listirokihi mafi'ilatin. Mengikutkan sesuatu yang tidak diketahui atau belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya dikarenakan ada persamaan elat. Karena ada persamaan dalam posisi elat
atau alasan-alasan dalam dua hal tersebut. Nah, itu adalah kias. Nah, kita paham. Nah, paham bagaimana? Dalam masalah mendoakan mayit ketika ada meninggal, yaitu acara tahlil atau bacaan Yasin kita malam Jumat, selanjutnya dihadiahkan kepada mayit, atau kita mendoakan mayit dengan bacaan Yasin tersebut, mudah-mudahan mayit mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang lainnya, maka ini bisa dikiaskan dengan adalah awaladin solihin yad'ulahu. Ini sama-sama doa. Toh anak mendoakan kepada ayahnya pun bisa nyampe. Bagaimanakah orang lain? Yang penting doanya sama. Doanya untuk kebaikan mayit, maka bisa dikiaskan. Sama-sama nyampe, sama-sama berpedah kepada mayit. Nah, jadi kesimpulan, boleh dan insya Allah ada faedah dan manfaatnya, apapun amal soleh kita, jika setelahnya atau sebelumnya kita berdoa kepada Allah, memohon bacaan kita, amal kita, mohon kepada Allah, dihadiahkan kepada almarhum almarhumah. Pendapat ahlu sunnah mayoritas mengatakan itu adalah ada manfaat dan faedahnya untuk almarhum almarhumah atau mayit. Nah, kajian ini bukan dalam posisi saya untuk berdebat atau memperkecil wawasan tentang hal ini. Justru saya akan mencoba memberi wazana keilmuan lah. Kalau ada yang kurang sependapat atau tidak sependapat, monggo. Tapi saya pastikan apa yang saya katakan ini rujukan para ulama yang saya sendiri mencoba sampai detik ini terus belajar dan belajar. Terima kasih para sahabat sekalian. Mohon untuk bisa sama-sama kita dukung channel ini, insya Allah walaupun sederhana, dengan hanya merekomendasikan, subscribe atau menonton di channel-channel dakwah ini akan menjadi amal yang berharga buat kita semua. Semoga kita bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjang umur dan barokah bisa beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.